Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita melanjutkan materi pada tema berikutnya, yaitu mengenai karya ilmiah. Oh ya, tadi belum berdoa ya, silakan berdoa dulu, lupa Bu Susi. Baik, kita lanjutkan mengenai karya ilmiah. Nah, semuanya pasti sering mendengar apa yang dinamakan dengan karya ilmiah. Di sini kita lihat apa yang dinamakan dengan karya ilmiah. Nah, karya ilmiah di sini karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik. Jadi karya ilmiah itu tekanannya penyajian fakta. Jadi karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta. Jadi fakta. Tuh, ini. Berikutnya jenis dari karya ilmiah itu sendiri mencakup ada makalah yang sering sampai kerjakan ya. Sudah sampai buat juga. Kertas kerja, skripsi, tesis, dan disertasi. Ini untuk jenis dari karya ilmiah. Adapun ciri-cirinya, yang pertama bahwa karya ilmiah itu menyajikan sebuah fakta, bukan ilusi, bukan imajinatif, tapi fakta, berdasarkan fakta yang ada. Mengandung suatu masalah beserta pemecahannya. Jadi di dalamnya ada perumusan masalah sekaligus diikuti dengan pemecahan atau solusi. Objektif, apa adanya, cermat, dan jujur. Berikutnya, ciri berikutnya disusun menurut metodologi penulisan ilmiah. Jadi cara penulisannya itu tidak sembarangan, tidak semaunya sendiri. Dikemukakan dengan jelas dan lengkap, logis, masuk akal, dan argumentatif, berarti berkaitan dengan argumen-argumen yang didasari dengan suatu pendapat ya, otomatis itu. Bahasanya bermakna denotatif, apa adanya, menyampingkan pendapat yang tidak mempunyai dasar. Jadi kalau kita berpendapat harus ada dasarnya, pijakannya di situ. Tidak bersifat haru. Yang dimaksud tidak bersifat haru, kalimat-kalimat yang ada di dalam karya ilmiah itu tidak mengharukan. Apabila dibaca itu tidak membuat kita menangis, ya. Itu yang dimaksud dengan bersifat haru. Jadi kalimat yang ada di dalam karya ilmiah itu apabila kalian membacanya tidak sama dengan membaca novel. Kalau membaca novel sampean pasti ada menangisnya kalau kalimatnya berkaitan dengan perasaan ya. Tapi kalau karya ilmiah tidak ya. Jadi tidak bersifat haru. Jadi itu ciri-cirinya. Berikutnya, tahap penyusunan karya ilmiah. Di sini ada tahap persiapan ya, mencakup pemilihan topik, penentuan judul, dan pembuatan kerangka. Tahap pengumpulan data ya, pencarian keterangan dan seterusnya, pengumpulan keterangan dan seterusnya. Di situ nanti tahap pengorganisasian dan pengonsepan, yaitu tahap penyajian dan tahap penyempurnaan. Ini tahap penyusunan dari sebuah karya ilmiah. Nah, berikutnya struktur dalam karya ilmiah. Di sini ada yang 3 bab, ada yang 4 bab, dan ada yang 5 bab. Dari ketiga struktur tadi, apakah ketiga-tiganya boleh Bu? Boleh ya. Jadi 3 bab silakan, 4 bab silakan, 5 bab silakan, tinggal permintaannya minta berapa bab nanti, dan ketiga-tiganya benar. Itu untuk lebih jelasnya di sini ada strukturnya di situ, mulai dari halaman judul sampai pada terakhir. Kita langsung saja pada contoh. Ini sudah saya tuliskan di situ nanti. Pada contoh, yang pertama judul karya ilmiahnya. Contoh 1, judul karya ilmiah pengaruh tidur siang untuk kesehatan tubuh. Nah, di sini judul dari karya ilmiah itu sendiri seperti itu. Bagaimana latar belakangnya? Nah, poin dari latar belakangnya di sini bahwa kesehatan adalah suatu hal yang harus dijaga setiap manusia. Nah, dari latar belakang itu terus dilanjutkan pada rumusan masalahnya. Bagaimana kalau judulnya seperti itu perumusan masalahnya? Nah, perumusan masalahnya di sini apabila judulnya pengaruh tidur siang untuk kesehatan tubuh, maka perumusan masalahnya apakah yang harus dilakukan untuk menjaga suatu kesehatan. Nah, di sini dilanjutkan
tujuan penelitian untuk mengetahui cara menjaga kesehatan. Dilanjutkan dengan pembahasan masalahnya. Nah, di sini pembahasan masalahnya mengenai cara menjaga kesehatan itu sendiri, ya. Terus pengaruh dari tidur siang itu sendiri, karena tadi ada 3 rumusan masalah pada contoh tadi, otomatis pada bab pembahasan juga ada 3 permasalahan yang harus dikupas. Nah, itu berikutnya bab penutup di sini. Nah, pada struktur penutup, bab penutup tadi isinya simpulan dari apa yang ada di dalam pembahasan, ya. Jadi bab penutup di sini isinya simpulan yang ada dalam bab pembahasan. Di sini dicontohkan bahwa tidur siang merupakan salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan seterusnya. Di samping penutup di situ ada yaitu saran. Sarannya di sini sampai bisa membuat 3 saran untuk pembaca itu sendiri, untuk yang bersangkutan itu sendiri, ya, dan untuk khalayak. Nah, ini saran yang bisa dipakai nanti. Nah, ini semuanya ada sudah judul semuanya di sini. Contoh 2 juga ada di sini. Jadi ada 2 contoh tadi. Yang pertama tadi mengenai tidur siang, pengaruh tidur siang. Contoh 2 di sini ada diet dan pengaruhnya terhadap organ tubuh manusia. Nanti bisa kalian membacanya sendiri atau mempelajari sendiri di situ. Sudah saya sediakan di slide-nya. Nah, nanti apabila ada yang kurang paham bisa langsung berkomentar atau langsung menanyakan mana yang belum dipahami mengenai materi itu. Nah, ini contoh kedua. Baiklah anak-anak, dari penjelasan apa yang sudah saya sampaikan beserta contoh-contohnya tadi, silakan apabila ada yang kurang jelas, silakan untuk memberikan atau mengajukan pertanyaan. Kalau sudah cukup jelas, maka untuk pertemuan berikutnya ada tugas juga ya nak ya, yaitu menyusun atau menentukan tema dalam karya ilmiah nanti. Silakan masing-masing anak menentukan tema sekaligus nanti diangkat menjadi judul dalam karya ilmiah. Setelah itu silakan menyusun latar belakang dari karya ilmiah itu nanti beserta rumusan masalahnya. Jadi itu tugas yang sampean persiapkan di rumah nanti. Baiklah, apabila tidak ada yang perlu disampaikan untuk pertemuan kali ini, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.